Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Ibu masih membahas mengenai bab 1 manusia, tempat, dan lingkungan. Namun sebabnya berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Jadi nanti kalian bisa mengetahui ada sumber daya alam apa saja di Indonesia, begitu juga dengan kemaritimannya. Nah, sumber daya alam pasti kalian pernah mendengarnya ya. Mungkin ketika masih SD pun kalian sering mendengar istilah sumber daya alam. Yang terpikirkan pasti banyak hal, contohnya seperti macam-macam tanaman, kemudian bermacam-macam hewan, itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, sumber daya alam itu adalah semua hal yang ada di alam kita yang dapat kita pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi contohnya seperti tanaman nih, ada yang bisa kita pakai untuk bahan masakan, contohnya seperti sayur bayam, itu bisa disebut sebagai sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu sangat banyak, bisa berupa tanah, bisa berupa air, udara, hutan, bahan tambang, dan juga yang lainnya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan membatasi pembahasan kepada hutan dan bahan tambang saja. Yang pertama, sumber daya hutan. Hutan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Ini menurut Kementerian Hutan tahun 2011. Jadi setengah lebih dari wilayah Indonesia itu adalah hutan, berupa hutan. Sangat luas sekali ya kalau dibayangkan, bahkan kita bisa disebut juga sangat kaya sekali, mempunyai wilayah hutan yang sangat banyak. Nah, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Sumatera. Kalau kalian lihat contoh gambar yang di sana itu adalah berbagai gambar hutan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat gambar, hutan itu masih terlihat asri, masih terlihat sangat bagus, masih terlihat banyak pepohonan. Tapi di zaman sekarang ini, Ibu rasa hutan kita itu sudah banyak gundul ya, artinya banyak sekali pepohonan yang tidak tumbuh lagi dikarenakan beberapa faktor. Nah, untuk luas wilayah Indonesia ini hanya 1,3% dari luas dunia, jadi sangat sedikit sekali. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu terdiri dari 25% total jenis ikan, 17%-nya total jenis burung, 16% dari reptil, 12% mamalia, dan 10% tumbuhan berbunga di dunia. Nah, kalau kalian lihat banyak sekali hewan, banyak sekali tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, hutan hujan tropis ini merupakan hutan yang berdaun lebar, yang selalu hijau dan memiliki kerapatan yang tinggi. Hutan hujan tropis tumbuh baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 sampai 1200 mm per tahun, kelembabannya tinggi lebih dari 80%, dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Jadi di Indonesia itu terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas. Hutan hujan tropis juga sangat rentan kerusakan karena tanah yang berada di bawahnya itu sebenarnya tidak subur. Kenapa bisa subur? Karena pohon-pohon yang sudah mati itu mengandung unsur hara atau nutrisi bagi tanah, sehingga nutrisi itu, unsur hara tersebut membuat tanah yang di bawahnya itu menjadi subur. Jadi di kita itu banyak sekali tanaman yang bisa subur ya tumbuhnya. Nah, kenapa sih kita harus melindungi hutan, harus menyelamatkan hutan, harus melestarikan hutan? Karena hutan kita itu memiliki banyak manfaat ya.
Nah, kalau menurut Kementerian Hutan, ternyata laju kerusakan hutan kita itu mencapai 300.000 hektar per tahun. Jadi, selama per tahun itu hutan di Indonesia itu mengalami kerusakan seluas 300.000 hektar. Bisa dibayangkan ya, sangat luas sekali hutan yang menjadi rusak karena ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat Indonesia. Akibatnya apa kalau hutan rusak? Kalau hutan mengalami banyak kerusakan, mungkin spesies tumbuhan dan hewan juga akan terancam punah, atau mungkin bisa saja sekarang banyak sekali tumbuhan dan hewan yang sudah punah. Nah, hutan itu memiliki banyak manfaat atau fungsi ya. Yang pertama, ini menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai atau danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, kemudian sumber makanan dan obat-obatan, kemudian mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Inilah beberapa manfaat hutan. Dan yang terakhir, hutan itu sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Berikutnya, ini potensi sumber daya tambang. Indonesia itu salah satu negara yang kaya sekali akan bahan tambangnya, bahkan menjadi devisa bagi Indonesia ya, menghasilkan banyak penghasilan bagi Indonesia karena dari Indonesia itu bisa menjual bahan tambangnya ke luar negeri. Namun sayangnya ketika kita mengelola bahan tambang di Indonesia, ternyata tidak sepenuhnya dikelola oleh orang Indonesia. Masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menarik sumber daya manusia atau tenaga kerja dari luar negeri. Itu artinya kita masih belum bisa mengelola sumber daya tambang itu secara mandiri. Salah satu contohnya yaitu minyak bumi dan gas. Ya, ini minyak bumi dan gas banyak sekali dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Mungkin sekarang di rumah kalian wajib ya punya gas untuk memasak, baik itu yang ukuran kecil ataupun ukuran yang besar. Kalau dulu sebelum adanya gas tabung, kita memakai minyak tanah untuk keperluan industri. Nah, produksi minyak bumi di Indonesia itu pertama ada di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Ini pengeborannya dilakukan oleh seseorang yang berasal dari Belanda, yaitu J. Rering tahun 1871. Waktu itu menghasilkan minyak sebesar 6.000 liter minyak bumi. Yang kedua ada batu bara. Batu bara ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara ini bisa dipakai untuk pembangkit listrik, memasak, kemudian untuk pembakaran pada industri semen, genteng, batu bata, batu kapur, biji besi, dan baja. Nah, batu bara ini ada di daerah Sebelimbingan Kota Baru di Pulau Laut ya, di Sumatera. Kemudian ada bauksit, ini sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Ini biasanya dipakai untuk pembuatan keramik, logam kimia, atau metalurgi. Nah, penambangan bauksit ini berada di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Ada juga pasir besi, ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Ini ada di daerah Sumatera penambangannya, ada juga di Jogja, ada juga di Lampung, ada juga di Kalimantan Selatan. Kemudian ada emas. Kalau emas biasanya dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Paling luas itu penambangan emas ada di Papua ya. Kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Kemudian yang berikutnya potensi kemaritiman Indonesia.
Kalau kemaritiman pasti berhubungan erat dengan yang namanya laut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Sangat luas sekali ya, bahkan di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Nah, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut itu berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Ibu akan jelaskan satu persatu. Pertama, perikanannya ya. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yaitu sebesar 6,4 juta ton per tahun. Jadi, selama 1 tahun Indonesia itu bisa menghasilkan 6,4 juta ton ikan ya di seluruh wilayah Indonesia. Potensi lestari itu apa, Bu? Potensi lestari itu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan, sehingga tidak akan terjadinya kepunahan terhadap salah satu jenis ikan. Nah, kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ya, ada beberapa wilayah yang rentan terhadap praktik illegal fishing. Salah satunya Laut Arafuru di Papua di timur perairan Indonesia. Yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi saat air pasang, hutan mangrove itu akan digenangi oleh air laut. Tetapi ketika saat air surut, maka hutan mangrove-nya bebas dari genangan air laut. Ada 2 fungsi hutan mangrove. Pertama, fungsi ekologis, ini sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, kemudian berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi laut. Abrasi itu adalah pengikisan tepi pantai oleh ombak laut. Sedangkan yang kedua, fungsi ekonomis, ini memanfaatkan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi kalau fungsi ekonomis ini, pohonnya bisa diubah menjadi meja, menjadi kursi, menjadi lemari, sehingga menghasilkan uang. Kemudian terumbu karang. Nah, ini terumbu karang, ini batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur, yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Ya, luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi. Kemudian potensi sumber daya laut Indonesia juga tertinggi di dunia karena di dalamnya itu ada 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska ya. Moluska itu seperti kerang-kerangan, kemudian 1.500 jenis udang-udangan dan 590 jenis karang. Anak-anak, kalau kalian pernah mendengar ya di pengajian atau suatu ceramah, di surga nanti ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang akan tinggal di sana. Misalnya kalau tumbuhan di surga nanti akan ada pohon zaitun, pohon kurma, pohon pisang, delima. Kemudian untuk hewan-hewannya nanti akan ada semutnya Nabi Sulaiman, kemudian ikan pausnya Nabi Yunus, kemudian akan ada juga burung hudhudnya Ratu Bilqis. Nah, itu beberapa hewan dan tumbuhan yang nanti akan ada di surganya Allah. Oke anak-anakku, sudah ada di akhir slide. Silahkan, ini Ibu ada latihan soal, ada 5. Silahkan kalian kerjakan, jawab soal ini dengan benar. Kalian jawab di kolom komentar seperti pertemuan sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video Ibu dengan baik. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.